Hai, semua dari kita pasti sudah tahu tentang apa itu semen dan bagaimana fungsinya. Tetapi nih, masih banyak di antara kita yang bahkan tidak tahu sama sekali tentang bagaimana cara membuat semen loh. Tapi tenang aja, karena aku di sini akan berbagi informasi tentang cara membuat semen yang khusus hanya untuk kalian semua. Biar pengetahuan kita bertambah nih ya, biar nggak cuma tahu bentuknya, tapi juga harus banget tahu proses dan asal-muasalnya. Untuk membuat semen, maka akan diawali dengan kegiatan menambang batu kapur. Batu gamping di dekat permukaan memiliki kandungan mineral silika besi dan aluminium oksida yang tinggi. Sementara jauh di bawah batu kapur, terdapat kandungan yang lebih murni yang mengandung lebih sedikit mineral dan lebih banyak kalsium karbonat. Pabrik menggunakan kedua jenis batu tersebut dengan mengubah proporsi untuk membuat jenis semen yang berbeda-beda. Penambangan batu dimulai dengan para pekerja yang mengebor lubang di dinding batu, di mana mereka akan menanam bahan peledak yang kuat, dan demi keselamatan, pekerja harus memposisikan diri di belakang area peledakan dengan menjaga jarak 50 meter. Setelah dinding batu diledakkan, pekerja akan menurunkan compact truck loader untuk memindahkan batu kapur ke dalam bak haul truck yang setiap truknya dapat memuat batu kapur hingga 60 ton. Truk-truk ini kemudian mengangkut bahan tambang muatannya ke pabrik semen. Setelah sampai di pabrik semen haul truck, kemudian akan menuangkan bahan mentah tersebut ke mesin penghancur, di mana bahan-bahan mentah ini akan digiling dengan konsistensi kerikil kasar. Tahapan ini disebut dengan crusher yang dapat menangani 600 ton bahan baku per jam. Penghancuran ini utamanya untuk mengurangi ukuran batu-batu ini menjadi ukuran bola golf. Selanjutnya serpihan batu kapur yang dihancurkan dibawa ke tempat pencampuran, di mana ia akan dicampurkan dengan bahan lainnya. Di tempat ini, batu tinggi kalsium karbonat dan batu rendah kalsium karbonat akan dicampurkan yang sebelumnya telah dihancurkan secara terpisah di tempat yang berbeda. Rasio pencampurannya bervariasi sesuai dengan jenis semen yang ingin mereka buat. Di tempat pencampuran ini dapat menampung bahan baku hingga 25.000 ton. Komposisi kimia bahan dipantau dengan cermat untuk memastikan bahwa bahan tersebut mengandung proporsi batu kapur, serpihan, dan mal yang benar. Selanjutnya mesin overhead membuat tumpukan dengan proporsi yang dibutuhkan, di mana campuran ini disebut dengan campuran mentah. Kemudian reclaimer memuat campuran mentah ke dalam mesin penggiling yang disebut dengan roller mill, di mana campuran mentah ini digiling menjadi bubuk dengan konsistensi tepung halus yang dikenal sebagai roll mill. Dalam proses penggilingan halus ini, terkadang pabrik menambahkan mineral tambahan seperti silika dan besi. Jenis semen tertentu juga membutuhkan aluminium oksida. Saat digiling, campuran dikeringkan dengan panas berlebih yang dihasilkan dari proses peel roll. Bahan untuk produksi klinker digiling menggunakan pabrik roll modern. Pabrik roll menghemat sekitar 30% dari total konsumsi daya listrik dibanding menggunakan pabrik bola tradisional. Roll mill kemudian diuji sekali lagi untuk memastikan bahwa komposisi kimianya benar untuk menjaga kualitas produk semen yang diinginkan. Setelah roll mill lulus tes di laboratorium, roll mill tersebut dikirim ke preheater. Preheater memiliki tinggi 109 meter. Bak penampung dapat menampung roll mill hingga 7.000 ton bubuk roll mill. Roll mill kemudian dipanaskan terlebih dahulu dan dikalsinasi sebelumnya dalam pemanasan awal, dengan kalsiner sebelumnya memasuki tanut putar. Proses prakalsinasi secara signifikan mempersingkat proses pembakaran yang sebenarnya untuk mengubah roll mill menjadi klinker. Setelah bahan baku diproses di preheater, bahan tersebut masuk ke dalam rotary kiln sepanjang 54 meter. Bahan tersebut dibakar menjadi klinker pada suhu di atas 1450 derajat Celcius. Rotary kiln dapat menghasilkan 2.100 ton klinker per hari. Kemudian klinker sekarang didinginkan dengan menggunakan metode pendinginan udara dalam pendinginan besar. Sangat penting untuk mendinginkan klinker dengan cepat agar memiliki kualitas semen yang baik. Tahapan terakhir dari pembuatan semen disebut dengan finishing grinding. Mereka menambahkan beberapa klip ke dalam klinker dalam jumlah yang tepat dan bervariasi dengan jenis semen yang mereka buat. Penambahan gypsum menunda waktu pengikatan semen sehingga dapat dikerjakan hingga 2 jam sebelum pengerasan. Konsistensi batu kapur secara signifikan mengurangi jejak karbon dari produk semen. Akhirnya, campuran tersebut digiling menjadi semen dengan menggunakan 2 semen mill. Setiap pabrik semen dapat memproduksi hingga 65 ton per jam. Setiap silo atau bak penyimpanan dapat menampung semen hingga kapasitas 7.500 ton. Sementara itu, di lini pabrik pengemasan, mesin dapat mengemas 6.800 karung. Selain lini pengemasan kemasan 50 kg, pabrik juga mengisi semen kantong besar muatan 2 ton untuk proyek-proyek besar dan khusus yang bertujuan untuk mengoptimalkan logistik.
Sementara itu, mesin robot menghitung dan menumpuk kantong 50 kg di atas palet. Dalam pitch 40 kantong per palet, setelah itu dibungkus dengan plastik untuk perlindungan tambahan terhadap kondisi cuaca. Selanjutnya, semen-semen ini akan didistribusikan ke toko-toko bangunan dan proyek-proyek besar. Dan juga sampai di rumah kalian saat ini yang membuat bangunannya begitu kokoh. Apakah kalian sudah ada yang menduga kalau proses pembuatan semen seperti itu? Sungguh membutuhkan proses yang sangat panjang banget ya guys.